Di dalam gubuk beratap jerami, ada dua gadis yang sangat mirip. Gadis yang lebih tua memanggil yang lebih muda. Lucier mendesaknya. Lucier, kamu tidak boleh merasakan emosi apapun, bahkan untuk 20 juta. Lucier kecil tidak mengerti mengapa, meskipun bingung, dia menyetujui permintaan kakak perempuannya. Dunia seolah membeku hanya menahan mereka berdua. Tiba-tiba, sekuntum bunga jatuh. Lucier merasakan sesuatu menetes di wajahnya. Saat terbangun, dia melihat kakaknya berubah menjadi makhluk mengerikan. Dia tersentak bangun. Dia mendapati dirinya di panggung eksekusi, dikelilingi oleh penduduk desa yang berniat membunuhnya. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan panah, menyatakan kepada kerumunan bahwa dia adalah penipu yang menciptakan permata ajaib palsu. Seseorang melemparkan batu padanya. Seumur hidup berkorban hanya untuk berakhir seperti ini. Dia merindukan hari-hari ketika kakaknya berada di sisinya. Hatinya sakit dipenuhi keputusasaan. Pikirannya melayang keingatan seorang pria berambut pirang yang berdiri di hadapannya. Dia hanyalah seorang anak kecil saat itu mencari kakaknya. Pria itu dengan kejam memberitahunya bahwa kakaknya telah menenggelamkan diri di danau. Dengan kakaknya, tiada diyakini, mengalihkan tatapan serakahnya pada matanya, yang seperti permata senyum jahat menyebar di wajahnya. Menurut mitos pendirian Kekaisaran Perikristal klan Elf memiliki mata permata. Mereka adalah makhluk mistis yang bisa menciptakan permata menggunakan emosi mereka. Dia adalah perikristal terakhir yang ada dari Count Alvia hingga Kavel. Begitu banyak yang telah mati di sepanjang jalan. Jika dia hanya melarikan diri menerima kematian, mungkin Belstein tidak akan jatuh dan beban rasa bersalahnya akan lebih ringan. Pedang Algojo menempel di lehernya. Sudah berakhir. Bahkan sekarang penjahat itu menyeringai masih terobsesi untuk membuatnya menghasilkan permata. Dia bahkan tidak meliriknya. Ditolak putra mahkota murka dan mengangkat pedangnya untuk menebasnya. Kerumunan di bawah berteriak menginginkan kematiannya. Dia menatap Cakrawala mengingat kata-kata adiknya. Dia telah gagal. Pedang itu jatuh dengan cepat. Dia roboh dalam genangan darah. Akhir yang tragis. Kisah hidupnya berakhir sebelum benar-benar dimulai. Tiba-tiba suara derap kuda bergema di antara kerumunan. Seorang pria berambut emas di atas kuda menyerbu ke tempat kejadian. Pria itu berambut pirang, dia mengetahui nama putra mahkota Reynold. Dia menggigit jarinya, mengeluarkan darah, dan melepaskan gelombang kekuatan sihir yang dahsyat. Dalam sekejap, orang-orang di alun-alun terlempar ke udara. Reynold menatap tak percaya, terlalu takut untuk mendekat. Lalu pria itu tiba-tiba muncul di belakang Reynold. Sebelum Reynold sempat berbalik, pria itu mencekiknya. Wajah Reynold berkerut kesakitan, tak berdaya melawan. Mata pria itu menyala penuh kebencian saat cengkeramannya mengerat. Pedang Reynold jatuh berdentang ke tanah. Saat dia berjuang untuk hidup, dia menatap pria itu, hatinya berat karena rasa bersalah. Sebuah permata yang memancarkan kekuatan dahsyat muncul di depan matanya. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Kekuatan itu menyelimutinya. Dia membuka matanya lagi dan dia kembali menjadi seorang anak kecil. Dia berbaring di tanah untuk waktu yang lama, mimpi itu masih jelas dalam benaknya. Dia teringat teh yang dipaksakan padanya peringatan kakaknya. Teh itu telah memicu kebangkitan awalnya. Sekarang dia mengerti. Kakaknya telah melindunginya selama ini. Kekuatan sihirnya kini sebanding dengan orang dewasa. Melihat ke pintu, dia memutuskan untuk melarikan diri. Sebelum pengasuhnya tiba, dia melihat sebuah kesempatan. Mengintip dengan hati-hati, dia mulai bergerak. Saat dia melangkah maju, dia mendengar langkah kaki mendekat. Seorang pria berwajah bintik-bintik muncul. Kewaspadaannya sesaat menurun di sekitar Luciere. Mendengar suara dia terjatuh ke tanah. Sebuah surat kabar merinci lelang di mana keluarga Berstein yang dikenal karena kekuatan misterius mereka telah memperoleh sebuah lukisan. Lucien bertekad untuk bertemu keluarga Berstein, mengintimidasi pemuda berwajah bintik-bintik itu agar membawanya bersamanya. Jelas terguncang, dia menyetujui permintaannya.
Sebuah kereta diatur dan mereka tiba di lelang. Segalanya dimulai dengan buruk bagi Lucien yang sendirian. Beberapa peserta mulai mengganggunya, menuduhnya sebagai pencuri. Tiba-tiba seorang pria campur tangan menyelamatkannya. Pria ini tidak lain adalah Duke Burstein sendiri. Luciere, dia dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Duke yang tampak ramah itu, menyadari bahwa dia telah menyelinap masuk. Duke memperhatikan perutnya keroncongan. Dia berbalik dan membawanya pergi. Kue-kue lezat terhampar di hadapan mereka. Duke dan Luciere menikmati teh sore. Luciere merasa bahagia menikmati teh lezat itu. Lelang dimulai. Mengambil ingatan dari kehidupan masa lalunya, Luciere menyarankan Duke untuk menawar 700.000 untuk sebuah benda porselen. Di pelelangan kerumunan bersaing sengit, Luciere mengajukan tawaran yang menggiurkan. Dia akan menjadikan Duke orang kaya. Lelang berakhir. Sebuah kereta mewah menunggu. Mata Luciere berbinar. Melihat anak kecil yang tidak punya tempat tujuan, Kiliet menerima Luciere. Kiliet terkejut ketika Luciere memujinya sebagai orang yang baik. Tidak ada yang pernah menggambarkannya seperti itu. Dia senang melihatnya. Luciere percaya bahwa dia bukan orang jahat. Dia memperkenalkan diri sebagai Luciere dari keluarga Count Alvia dan menyatakan keinginannya untuk bertemu Duke Burstein. Matanya membuat Duke terdiam. Gadis ini jelas tidak biasa. Kilian menyetujui permintaannya. Kereta berangkat menuju kediaman Duke. Saat kereta bergoyang, Luciere tertidur. Kilian mengamatinya, memperhatikan penampilannya. Dia merenungkan perilakunya dan identitas yang diklaimnya, merasakan bahwa ada lebih banyak hal tentang dirinya daripada yang terlihat. Melihat matanya yang berkilauan seperti elf, dia dengan lembut menyelimutinya. Kilia memiliki firasat bahwa Luciere akan membantu cucunya. Ketika dia terbangun, dia mendapati dirinya diselimuti. Keluarga Burstein tidak seperti yang digambarkan rumor. Luciere kecil memperhatikan Kilia menyeruput teh. Dia teringat teh susu lezat dari sebelumnya. Langit mulai gelap, dengan cepat rupanya melewati penghalang tembok kota, menyebabkan matahari terbenam dengan cepat. Tapi Luciere tidak khawatir, dia bersama Kiliet. Tiba-tiba duri menghalangi jalan kereta. Kiliet menggendong Luciere keluar dari kereta. Di hadapan mereka berdiri rumah besar keluarga Burstein. Duri-duri itu tiba-tiba surut membuat sang duke bingung. Duri-duri itu telah mundur di hadapan Luciere. Legenda mengatakan bahwa hutan itu milik para elf, dan di bawah sinar bulan Luciere tampak seperti elf itu sendiri. Malam tiba di rumah besar sang Duke. Seorang pelayan terkejut melihat seorang anak kecil mengikuti di belakang kepala rumah tangga. Dia menyambut tamu kecil itu dengan hangat. Tiba-tiba sebuah suara memanggil. Seorang pria memanggil Kiliet ayah dan mendekat. Seseorang muncul dari dalam rumah besar. Itu adalah adipati dari keluarga Burstein, Louis Wilford von Kiliet. Perdebatan sengit pecah di antara kedua pria itu. Adipati bukanlah seseorang yang bisa ditemui begitu saja sesuka hati. Luciere mulai memperkenalkan diri dan menjelaskan, tetapi satu tatapan dari adipati membungkamnya. Dia membawa mereka berdua ke ruang kerja. Kedua pria itu bercakap-cakap dengan bersemangat, sementara adipati duduk dan mengamati. Dia jarang menyaksikan pemandangan seperti itu, di mana keduanya saling berhadapan dalam perdebatan. Seorang pelayan membawakan kue-kue. Luciere sangat gembira. Itu adalah kesukaannya. Dia makan dengan puas. Kembali ke pokok permasalahan, Luciere melamar pernikahan dengan tuan muda berniat untuk tinggal bersama adipati sampai dia dewasa. Lucien bertaruh pada sebuah kemungkinan. Pernikahan itu akan berlangsung sampai dia mencapai usia dewasa. Namun adipati membutuhkan sesuatu yang bernilai setara. Sebuah tolok ukur nilainya. Kartu tawar-menawar materi yang ditawarkannya jelas tidak terlalu berguna. Sekarang yang tersisa hanyalah kemampuannya untuk memprediksi masa depan. Peristiwa paling mendesak adalah tanah longsor besar-besaran yang akan melanda Gunung Lafayette. Adipati seharusnya akan terkejut, tetapi dengan kesaksian Kiliet,
dia sudah mengambil tindakan pencegahan. Setelah penyelidikan dikonfirmasi seperti yang dikatakan Luciere, bahwa itu adalah mimpi nubuat. Duke itu perlahan mendekati Luciere. Kilian mencegatnya. Kata-kata Luciere selanjutnya memikat mereka berdua. Dia menyatakan bahwa tembok kota Bernstein akan runtuh, tetapi dia menjamin bisa mencegahnya. Dari sudut ruangan seorang anak laki-laki muda, dengan lembut mengucapkan satu kata pernikahan. Anak laki-laki ini adalah putra sulung keluarga Bernstein, Joseph von Bernstein. Luciere kini dikelilingi oleh para pelayan, sedang dipakaikan baju baru. Melihat anak kecil di hadapannya, sang Duke menghela napas. Dia masih sangat jauh dari dewasa. Sinar matahari masuk dengan terang melalui jendela. Lucy, mata permata air pernah mengandung sihir elemen. Para penyihir telah mempelajarinya dan menciptakan pedang sihir. Mulai sekarang, Luciere berniat untuk merebut kembali kekuatan di dalam permata-permata itu. Kekuatan mulai berkumpul menuju jantungnya. Tiba-tiba, proses itu terhenti secara tak terduga. Penyihir Ellington berdiri di hadapannya. Melihat buku yang sedang dibaca Luciere Ellington, mulai menganalisis isinya. Buku itu merinci sejarah keluarga Bernstein. Luciere tenggelam dalam lamunan memikirkan orang-orang yang kini sangat dihormatinya. Dia merenungkan bagaimana dia bisa membantu keluarga Bernstein, mungkin melalui permaisuri. Luciere menawarkan sepotong permen kepada Ellington sebagai suap membisikkan sesuatu padanya. Berjalan menyusuri koridor Luciere, teringat kembali percakapannya dengan Ellington. Produk kaca dari desa Ifnash tidak laku. Dia bertanya-tanya, apakah dia bisa membantu? Tiba-tiba, kilatan darah melintas di depan matanya. Seorang anak laki-laki berdiri di depannya. Itu adalah Leonie von Bernstein, putra kedua keluarga Bernstein. Luciere mengambil sepatunya dan mengembalikannya padanya. Leonie sangat marah jijik karena dia telah menyentuhnya. Lucien kemudian melepas sepatunya yang lain. Leonie gemetar karena marah. Sumber kemarahannya adalah pertunangan Lucien dengan kakak laki-lakinya, tetapi Lucien tidak akan menyerah. Api berkedip-kedip di tangan anak laki-laki itu mengancam akan memberinya pelajaran. Api berkobar lalu melemah saat melesat ke arah Luciere. Dia hanya menawarinya sepotong permen. Anak laki-laki yang merajuk itu mudah ditenangkan. Saat dia dipanggil pergi, dia masih sempat menggumamkan ancaman padanya. Dia bergegas pergi. Ellington sedang melaporkan situasi udara. Pintu terbuka dan anak laki-laki itu masuk. Suasana langsung menjadi tegang. Adipati mulai menegur Leonie karena terus-menerus bolos pelajarannya. Pelayan mencoba campur tangan, tapi suasananya terlalu berat. Pintu terbuka lagi dan mereka diusir keluar. Adipati jelas-jelas jengkel. Leonie merindukan ibu dan kakaknya. Adipati meyakinkannya bahwa mereka akan segera kembali. Tiba-tiba Adipati mengumumkan bahwa ia memiliki seseorang untuk diperkenalkan kepada Leonie. Anak itu belum tahu bahwa itu adalah Lucien. Sebelum perjamuan Lucien didandani dengan pakaian mewah, di perjamuan semua orang menatap Lucien dengan terkejut. Ayah dan anak bertukar pandang puas. Meja dipenuhi dengan hidangan lezat. Mata Lucien berbinar. Sesaat kemudian Leonie masuk. Ia duduk di samping Lucien berniat mengabaikannya. Namun tatapan Adipati terlalu mengintimidasi. Ia terpaksa menyapanya. Kedua anak itu menyantap hidangan mereka. Kilia merasa mereka akan menjadi teman baik. Leonie muda merasa dunianya runtuh. Di bawah tekanan halus Duke, dia dengan patuh menyantap makanannya. Kilia percaya Lucien akan membantu Leonie mengatasi kebiasaan pilih-pilih makanannya. Dia memikirkan masa depan di mana Leonie menjadi penjahat yang terlibat dalam organisasi ilegal. Mungkin Lucien bisa mengubahnya. Lucien memberikan catatan terima kasih kepada mereka berdua. Duke memikirkan orang lain yang membanggakan putri-putri mereka menghadiahi Lucien seluruh toko pakaian. Dia menolak terkejut dengan kemewahan itu. Tidak bisa membantah Duke Lucien menerima hadiah itu. Sementara itu, Ville Kaiser von Bernstein sedang berbaring nyaman di tempat tidur.
Lucy Air mengalami kemewahan yang belum pernah berani dia impikan sebelumnya. Saat dia terlelap, pikirannya masih tertuju pada penyihir Ellington. Dia terbangun oleh hiruk-pikuk pagi yang baru. Lucy Air dibangunkan oleh Rose. Dua pelayan dengan gembira bersiap untuk mendandaninya. Lucier bagaimanapun lebih tertarik pada stocking daripada gaunnya. Dia dan Duke memulai santapan mereka di meja makan. Melihat Leonie von Bernstein di sana, Lucien tahu santapan ini tidak akan mudah. Dengan kecerdikannya yang biasa, dia berhasil memuji Leonie, menyiratkan bahwa dia beruntung tidak tumbuh lebih tinggi. Setelah pergulatan batin sesaat Leonie mulai makan, dampaknya cukup jelas. Setelah menggigit, Leonie menyadari makanan itu ternyata cukup lezat. Lucy Air melirik jam. Lu Elf segera permisi. Duke dan para pelayan menyaksikan kepergiannya yang tergesa-gesa dengan ekspresi bingung. Pada saat yang sama, Lucy Air yang tergesa-gesa akhirnya berhasil menyusul May Jollington. Akhirnya, ia bisa mendiskusikan masalah yang mengganggunya semalaman situasi di desa Ifnach. Di ruang kerja, Lucy Air menyarankan agar kerajinan kaca yang indah itu bisa dipersembahkan sebagai hadiah ulang tahun untuk Yang Mulia Ratu. Bagaimanapun juga, Yang Mulia adalah penentu tren di Kekaisaran Tera. Jika ini berhasil, lebih banyak pesanan akan berdatangan dan itu bisa mematahkan monopoli perusahaan dagang beruang. Luciere sangat gembira berpikir bahwa mungkin ekonomi desa Ifnach akhirnya bisa pulih. Ellington mempertimbangkan hal ini. Luciere mendelegasikan pekerjaan itu kepada Ellington. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah pengrajin kaca. Luciere tiba-tiba teringat ia lupa dompetnya. Tepat saat ia hendak menawarkan suap di sebuah kantor, seorang pria dengan marah melemparkan benda-benda di sekitar ruangan. Ia sedang merencanakan rencana jahat untuk menculik Luciere. Kembali di kantor Duke, kedua pria itu sedang mendiskusikan situasi Evans. Ellington mengemukakan ide Luciere ketika ditanya, "Ide siapa itu?" Ellington mulai berkeringat deras di bawah tekanan. Ellington mengungkapkan keterlibatan Luciere. Kedua pria itu saling bertukar pandang penuh pengertian. Duke mengizinkan Ellington melanjutkan pengamatannya. Ellington kembali dan memberikan kursi kepada Lucy Air yang sangat disukainya. Terhanyut dalam kekagumannya pada kursi itu, Lucy Air tiba-tiba terangkat ke udara mengejutkannya. Dia tampak bingung saat diturunkan kembali, tetapi Ellington terlihat geli. Ellington kebetulan melihat Lucy Air melihat-lihat buku sihir dan menyarankan agar dia belajar dengan Kezef. Sementara itu, Duke telah menyetujui proposal Lucy Air. Dia menuliskan informasi tentang pengrajin kaca. Tiba-tiba, Ellington menyebutkan perlu menawarkan suap. Dia membawa Lucy Air ke lokasi tertentu. Itu adalah taman bermain tua yang dibangun Kezaf sejak lama. Itu adalah pertama kalinya Lucy Air mendengar seseorang mengatakan bahwa tugas seorang anak adalah bermain. Ellington mendorong Lucy Air di ayunan. Itu adalah pengalaman baru dan menyenangkan baginya. Dia meminta Ellington untuk mendorongnya lagi, tetapi tiba-tiba suara kehadirannya di belakangnya menghilang. Sosok menyeramkan muncul dan menangkapnya. Lucy Air merasa seolah-olah dia kembali terjerumus ke dalam hari-hari gelap dan tanpa harapan di masa lalunya. Dia terbangun dengan terkejut menyadari itu hanyalah mimpi buruk. Duke mengundangnya untuk menghadiri pertemuan politik, menyarankan itu akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk bertemu semua orang. Luciere setuju. Mencurigai itu kemungkinan untuk pengumpulan intelijen Duke, memutuskan untuk menggendongnya mengejutkannya. Para pelayan berbisik-bisik di antara mereka sendiri ketika Duke membawa Luciere pergi. Mereka yang menunggu pertemuan akhirnya melihat Duke tiba bersama Luciere. Mereka melimpahkan pujian untuk anggota terbaru di lingkaran mereka. Ketika seseorang membandingkan Luciere dengan Perry, dia merasakan sengatan ketidaknyamanan. Duke salah menafsirkan reaksinya, mengira dia hanya malu. Dia menenangkannya, meredakan kekhawatirannya. Dia merasa jauh lebih nyaman di hadapannya. Namun Duke melemparkan tatapan tajam dan mengancam kepada orang lain di ruangan itu.
Pertemuan dimulai dan pembahasan kebijakan pun dimulai. Seseorang mempertanyakan kemampuan Lu, namun dia memiliki pengetahuan khusus tentang Bernstein. Misalnya, dia tahu bahwa zirah perang abu-abu Count Kilian menggunakan mitral alih-alih baja membuatnya ringan sekaligus sangat kuat. Mengenai mitral Count Kilian, memulai dalam kehidupan masa laluku, sebuah urat mitral ditemukan. Seluruh kekaisaran heboh dengan berita itu. Itu terletak di sebuah gua dekat Danau Flander. Count Kilian akan mengambil mitril itu. Luciere menyadari kemampuannya yang terbatas untuk mengungkapkan segalanya, melihat sesosok, mencoba memanjat tembok, kemungkinan untuk menculik seorang pelayan wanita. Sebelum penyusup itu bahkan bisa masuk, ia tersengat listrik dan roboh di luar tembok. Sesosok berpakaian hitam diam-diam menyeret tubuh, tak sadarkan diri itu pergi. Sang adipati setelah mendengar laporan itu, pria yang menyampaikan berita itu sangat marah. Dia menjelaskan pakaian dan gerakan penyusup itu sehingga mudah disimpulkan bahwa mereka adalah tentara bayaran yang disewa dari negara lain. Sang adipati yang sudah menduga siapa yang memerintahkan penyusupan itu menolak untuk mendengarnya. Diulang dan memerintahkan agar penyusup itu ditangani. Dia teringat pelarian Luciere sebelumnya dari lokasi itu dan merenungkan apakah akan memperluas wilayahnya. Meskipun perang berarti korban sang adipati, jelas menikmati prospek konflik. Keesokan paginya, dia terbangun oleh suara di luar pintunya. Membukanya dia menunduk dan menemukan Luciere. Dia telah meninggalkan catatan di pertemuan itu, berterima kasih atas hadiah-hadiahnya, dan kini berdiri di hadapannya secara langsung. Suaranya tiba-tiba menjadi serius. Sang adipati bertanya, apakah dia suka permen, menyebutkan bahwa dia punya sesuatu untuknya. Luciere takut akan belanja besar-besaran lagi ragu-ragu. Keheningan sesaat menyelimuti mereka sebelum sang adipati menanyakan tentang pengaturan tempat tinggalnya. Luciere mengungkapkan kebahagiaannya menikmati perawatan yang diterimanya dan perjalanan ke taman bermain. Sang adipati berpura-pura kesal, menyatakan niatnya untuk menemaninya lain kali. Kekhawatirannya terhadapnya terlihat jelas, bahkan dalam arti yang paling mendalam. Menghiasi meja adalah bunga yang dia tahu disukainya. Dia juga telah membaca catatannya. Lucien merasakan sifat lembut sang adipati dan bertanya kapan dia bisa bertemu istrinya. Bagaimanapun hal-hal seperti itu membutuhkan persetujuannya. Adipati meyakinkannya bahwa mereka akan segera bertemu. Dia kemudian menunjukkan hadiahnya. Luciere sambil memegang camilan, berguling-guling gembira di tempat tidurnya, senang memiliki alasan yang sah untuk menemui adipati sendirian. Dia melatih sihirnya, berfokus pada latihan pernapasannya. Dia mempertimbangkan pilihannya. Jika Keisaf menolaknya, dia perlu melindungi dirinya sendiri. Seperti yang disarankan oleh penyihir Ellington, dia bisa mencari bimbingan dari Kiliet. Anok menginterupsi pikirannya. Itu Kiliet yang tergesa-gesa menyisir rambutnya, tidak sabar untuk menemuinya. Dia meminta maaf atas gangguan larut malam itu, menjelaskan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditunjukkan padanya. Mengetahui kesukaannya pada kaus kaki, dia telah menghias ruang bermain dengan kaus kaki. Dia mengungkapkan keinginannya untuk belajar sihir darinya dan menunjukkan kemampuannya. Kiliet terkejut dengan kekuatan yang dimilikinya. Dia telah menguasai sihir dan belajar menyembunyikan kekuatannya hanya dengan belajar dari buku. Jantungnya berdebar kencang. Mungkin dia akan menjadi penyihir yang lebih hebat daripada Bernstein. Dia sangat gembira dengan prospek mengajarinya. Namun sebelum pelajaran mereka bisa dimulai, Adipati ingin membawa Luciere ke suatu tempat. Hembusan angin menyapu lewat. Luciere mendapati dirinya di hadapan sebuah pohon yang megah. Ini adalah dimensi lain dulunya milik alam iblis. Sebelumnya itu milik para elf. Karena aura gunung tempat itu tidak dapat diakses, Luciere ditugaskan untuk merasakan energi magis di dalam pohon. Adipati bingung melihatnya mengklaim bahwa rumput berbicara kepadanya.
Tumbuhan di sini bisa berkomunikasi dengan para elf. Kiliet mengangkat Lucier untuk menyentuh pohon yang bereaksi secara dramatis. Setiap daun bersinar. Kiliet menatapnya. Dia benar-benar unik mungkin karena darah elf di dalam dirinya. Ketika dia meremas pohon itu mengeluarkan suara. Luciere dengan cepat meminta maaf. Adipati berasumsi dia sedang berbicara dengan pohon itu. Luciere tidak yakin, berpikir dia mungkin salah dengar. Mereka memutuskan untuk berbicara dengan Louis Wade tentang pelajaran sihirnya. Setelah mendengar berita itu, Louis Wade tiba-tiba mengerti obsesi Count Albie terhadap Lucier. Namun ada syarat untuk pelatihannya. Adipati bersikeras dia makan dengan benar. Dan kedua, dia meminta dia mengubah cara dia memanggilnya. Lucier dengan ekspresi campuran emosi yang kompleks, memanggil ayahnya Louis Wade. Mendengar Lucier memanggilnya Adipati Agung, meskipun dengan sedikit usaha, Adipati merasa gelar itu jauh lebih menyenangkan di telinganya. Mulai saat ini Lucier bisa secara resmi memulai studi sihirnya. Buku catatannya sudah disiapkan. Lucier berencana untuk tidak terburu-buru, memastikan bahwa ketika dia akhirnya mandiri, dia tidak akan mengulangi kesalahan masa lalunya. Dia akan memulai dengan sihir. Matahari pagi masuk, menerangi meja yang penuh dengan makanan manis favoritnya. Pelajaran pertama dimulai dengan menjawab pertanyaan. Lucier bertanya mengapa keluarga Bernstein begitu mahir dalam sihir. Keheningan mendadak yang terjadi setelahnya membuatnya merasa canggung, mendorongnya untuk mencari topik lain. Hilliard menenangkannya. Dia hanya sedang memikirkan cara terbaik untuk menjelaskan tentang keluarga Bernstein. Dia mengungkapkan bahwa mereka selalu memiliki individu bermata merah. Mereka membawa darah iblis di dalam diri mereka. Iblis secara alami mahir dalam sihir. Selanjutnya keluarga Bernstein menjaga pintu masuk ke alam iblis, di mana terdapat celah pada segel. Lucier menganggap ini menarik, tidak merasa takut saat disebutkan darah iblis. Kehangatan dan kebaikan yang dia alami di dalam rumah tangga Bernstein menghilangkan segala kekhawatiran. Kiliet kemudian mulai menjelaskan teori sihir. Sementara itu, Lucienne dan Leonie von Bernstein sedang bermain dengan balok bangunan. Anak laki-laki muda itu menyatakan bahwa dia sama sekali tidak iri pada Lucien. Dokter baru di kediaman Bernstein Klein Reinit ditugaskan untuk mengurus kesehatan anak-anak. Dia memulai dengan mengukur tinggi badan mereka. Leonie yang berpegangan pada jerapah boneka menolak untuk turun. Namun begitu Lucier menyebutkan dia lebih tinggi, Leonie segera turun. Keduanya patuh membiarkan tinggi badan mereka diukur, memastikan bahwa Lucier memang lebih tinggi. Dia menawarkan boneka rusa kecil kepada Leonie. Klein diam-diam berterima kasih atas bantuannya. Klein memberikan hadiah kepada kedua anak itu, suplemen kakao dan vanila, untuk mendorong pertumbuhan. Saat itulah Lucier menyadari bahwa Klein adalah apoteker yang sama yang telah melayani putra mahkota di kehidupan sebelumnya. Dia ingat betapa cepatnya dia pulih setelah meminum obat Klein saat dia pingsan. Dia juga teringat bagaimana Klein telah dieksploitasi oleh putra mahkota. Akhirnya menemui akhir yang tragis, Lucier bertekad untuk menjaga Klein, tetap dekat, bertekad untuk mengubah nasibnya. Malam itu, dia bermimpi sedang duduk di samping adiknya. Tidak seperti mimpi buruknya sebelumnya, kehadiran adiknya menenangkan. Lucier bisa mendengar suara tanaman dalam mimpinya. Di dalam halaman alam elf, batas antara alam iblis dan alam elf tampak kabur. Adiknya mengungkapkan kegembiraan atas kebahagiaan baru Lucier. Lucier terbangun dan mendapati dirinya tertidur, kepalanya bersandar di pangkuan Duke. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk merahasiakan kemampuan sihirnya yang baru berkembang. Duke berasumsi dia tertidur karena kelelahan belajar. Lucier mengetahui bahwa afinitas sihir Duke adalah air dan es. Dia kemudian mengumumkan niatnya untuk membawanya ke Akademi Kerajaan. Kezef yang saat ini belajar di akademi menerima surat dari Duke yang meminta pertemuan dengan tunangannya. Dalam perjalanan mereka ke Akademi Kerajaan, Duke menyulap makanan kesukaan Lucier.
Luciere makan dengan gembira, berbagi beberapa hidangan lezat itu dengan Duke. Asyik menikmati makanan, Luciere menyadari ia menumpahkan jus ke gaunnya. Duke menyarankan mereka mencarikan pakaian baru untuknya. Di toko itu, mata Luciere tertuju pada sebuah gaun yang indah. Tiba-tiba seseorang menabrak bahunya mencibir bahwa ia tidak pantas mengenakan gaun seperti itu. Pelakunya adalah Penelope von Cavell, putri bungsu Marquis. Luciere teringat Penelope dari kehidupan masa lalunya saat ia mendekam di penjara bawah tanah yang dingin dan gelap. Saat itu, permata yang telah diciptakan Luciere ini telah membiayai gaya hidup mewah Penelope. Penelope telah menuntut Luciere menciptakan permata dalam warna lain. Kini ia mengincar gaun yang sama yang dikagumi Luciere, berniat mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Keributan itu menarik perhatian Duke, dihadapkan pada perilaku tidak masuk akal. Penelope Luciere dengan sopan menyerahkan masalah itu kepada asisten toko awalnya, berniat membiarkan masalah itu berlalu. Namun ia kini adalah bagian dari keluarga Bernstein dan perlu bertindak sesuai dengan itu. Ia memberitahu Duke tentang situasinya. Mereka menghadapi Penelope yang segera berbohong. Untungnya ada saksi dan rencana Penelope gagal. Marah besar Penelope mencoba memukul Lucien, tetapi mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Duke telah turun tangan melindungi Lucien dari bahaya. Penelope menangis terseduh-seduh dan berlari ke pelukan keluarganya. Mereka meminta maaf atas perilakunya dengan jelas menunjukkan kemanjaan mereka terhadapnya. Duke berkomentar bahwa dia membutuhkan disiplin yang tepat dan secara resmi memperkenalkannya kepada semua orang. Ini adalah menantunya Luciere. Bisikan-bisikan menyebar di antara kerumunan. Di bawah tekanan gabungan dari instruksi keluarganya dan kehadiran Duke yang mengesankan Penelope meminta maaf kepada Luciere. Luciere pada gilirannya memaafkannya. Menyaksikan adegan mengharukan itu, terungkap di hadapannya Luciere merasakan sedikit rasa iri. Duke yang selalu peka memperhatikan ekspresi melankolis Luciere. Mengelus rambutnya, dia mengungkapkan harapannya agar dia merangkul kebahagiaannya sendiri dan hidup dengan harga diri. Luciere hendak permisi untuk berganti pakaian. Kakek tiba-tiba berbalik. "Kamu benar-benar orang yang luar biasa," katanya. Duke tersenyum lebar mendengar kata-katanya. Sementara itu, Kilian menatap secarik kertas di tangannya. Dia merobeknya menjadi potongan-potongan dan membakarnya bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah itu Maximus? Kabut gelap yang aneh melingkar di sekelilingnya. Kita harus membunuh para manusia fana itu, desisnya. Di sekitar Kiliet berdiri sekelompok pengagum. Kabut hitam itu menyatu menjadi bentuk humanoid melayang-layang di sekitar Kiliet yang mengabaikannya sepenuhnya. Yang lain tampaknya tidak menyadari kehadirannya. Seseorang memanggil Kiliet ke kantornya. Berjemur dalam pujaan para penggemarnya, dia pun pergi. Sosok spektral itu memperhatikan Kiliet pergi sekelebat kebosanan di mata eterealnya. Dahulu kala di Kairi Kiliet bisa melihatnya. Itu telah membentuk pakta dengannya. Sementara itu, Luciere telah tiba di kantor kepala sekolah Akademi Kerajaan. Tak lama kemudian, Kiliet pun tiba. Lucien merasakan gelombang kecanggungan melandanya. Dia benar-benar membawanya pikir Kelly dalam hati. Didorong oleh sang Duke, dia berhasil menyapa. Melihat gadis di hadapannya, Kilian terkejut betapa mudanya dia terlihat. Dia sangat kecil, pikirnya. Dia membungkuk dan memperkenalkan diri. Masih terhuyung-huyung dari absurditas keluarganya yang mengatur pernikahan dengan seseorang yang begitu muda. Luciere bersinar dalam gaun formalnya membalas hormat dan memperkenalkan diri. "Saya mengerti keterkejutan Anda," katanya. "Ini memang agak mendadak." Dia kemudian membahas topik negosiasi persyaratan untuk pertunangan. Kelly sempat ragu tetapi akhirnya menolak. Sang Duke menyatakan penyesalannya mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa putranya ke dalam pernikahan yang tidak diinginkan. Namun dalam hati dia merenung bahwa memiliki seorang putri tidak akan terlalu buruk. Lucia tidak bisa menahan diri
untuk tidak merasakan gelombang kekecewaan melandanya. Sang adipati yang perlu berbicara dengan kepala sekolah mengizinkan mereka berdua pergi. Lucia memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Dia tidak sanggup membayangkan meninggalkan keluarga Bernstein. Ternyata Kiliet tidak membencinya. Dia hanya tidak ingin menikah. Ini membuat segalanya lebih mudah. Luciere mengusulkan pernikahan kontrak yang hanya akan berlangsung sampai dia dewasa. Kilian terkejut. Pengaturan seperti itu akan berlangsung 8 tahun. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mengapa kamu begitu ngotot ingin menikah? Keluargaku tidak berada, Luciere mengakui. Aku butuh tempat yang aman. Mendengar ini, Kilian akhirnya memahami keputusasaannya. Luciere dengan lembut menarik lengan bajunya. Kumohon, bisiknya. Pernikahan demi kenyamanan. Dengan putus asa, dia menambahkan, aku akan sebisa mungkin tidak mengganggumu. Aku bahkan bisa membantumu mengusir gadis-gadis lain. Kelly telah permisi. Dia butuh waktu untuk berpikir sendirian di kamar. Luciere bertanya-tanya, apakah dia terlalu terburu-buru? Melamar itu sulit. Setelah setengah jam, dia merasa seperti ditolak. Dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Tanpa sepengetahuannya, Kiliet ada di lantai atas. Tenggelam dalam pikiran saat Luciere berjalan, seseorang menabraknya. Tiba-tiba, dia dikelilingi. Mereka menuntut untuk tahu siapa dia. Tepat saat dia hendak menjawab bahwa dia adalah tunangannya Kiliet, membekap mulutnya. Dia sepupuku, dia menyatakan. Pada saat itu, seseorang mendekati mereka mencari masalah. Kiliet mengabaikan pendatang baru itu, sepenuhnya berbalik dan menarik Luciere pergi. Dia dengan cepat menarik tangannya. Kamu berjalan terlalu cepat, protesnya. Kiliet meminta maaf. Dia mengajaknya berjalan-jalan bersamanya, dan dia setuju. Melihatnya menatap bunga-bunga dengan gembira, dia bertanya, bagaimana hidupmu dengan keluarga Bernstein? Luciere mengangguk. Ini luar biasa, jawabnya. Kakek dan Duke, keduanya sangat baik padaku. Kilian tidak menyangka akan mendengar kata baik dikaitkan dengan keluarganya. Dia terdiam sejenak, lalu dia menyetujui pernikahan itu. Luciere mengira dia salah dengar. Seolah diberi isyarat trio, dari sebelumnya muncul kembali. Seseorang melotot ke arah Kiliet, menyebut namanya dengan nada marah. Keduanya sedang membahas kontrak pernikahan yang dirinci dalam dokumen itu. Elliot memutuskan untuk melindungi Luciere tanpa syarat. Dia tidak akan menuntut apapun darinya. Luciere sangat gembira. Setelah waktunya tiba, dia akan pergi diam-diam saat dia dewasa nanti. Dia bisa membalas kebaikan keluarga Bernstein. Tiba-tiba 3 orang menerobos masuk. Mereka terlihat tidak asing. Dia pernah dipukuli oleh mereka di kehidupan sebelumnya. Ketakutan Luciere menarik perhatian Kiliet. Dia bersiap untuk membawanya pergi. Trio yang diabaikan itu menjadi marah. Salah satu dari mereka melemparkan batu ke arah Luciere. Kiliet sangat marah. Dia melepaskan sihirnya. Ketiganya tidak menganggapnya serius. Kiliet melemparkan bola sihir ke arah mereka. Mereka sangat ketakutan. Luciere tertegun. Sihir yang begitu kuat, pertarungan pun pecah. Kiliet unggul, namun dia dengan cepat dijatuhkan. Luciere ingin membantunya, tetapi teror dari kehidupan masa lalunya melumpuhkannya. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat Kiliet dipukuli. Akhirnya, dia mengatasi ketakutannya dan melepaskan sihirnya sendiri. Itu menyelamatkan Kiliet pada akhirnya. Para pengganggu mendapatkan balasan yang setimpal dan lari ketakutan. Kiliet sambil mengatur napas melihat tangan Luci air yang terulur. Sihirnya telah sangat membantunya. Untuk sesaat Kiliet merasakan sesuatu bergejolak di hatinya. Kiliet ingin menyelesaikan pertarungan, tetapi Luci air menghentikannya. Mereka kembali ke rumah. Kembali di kantor, percakapan berlanjut. Itu tentang Kilea. Dia telah menyelesaikan semua mata kuliahnya, tetapi tetap terisolasi. Louis Wade telah mengirim Kilea ke akademi, berharap mengubah sifatnya yang tertutup. Sepertinya itu menjadi bumerang. Dari kejauhan Duke melihat mereka mendekat bergandengan tangan. Dia menggoda mereka tentang persahabatan mereka yang mulai berkembang. Kiliet yang masih defensif bertanya tentang akademi. Duke memperhatikan memar di wajah Kiliet
tanda jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Duke menyarankan bahwa tingkat pengajaran akademi tidak lagi memadai dan Kiliet bisa pergi. Kiliet merasa Duke telah mengetahui sesuatu menyangkalnya mengatakan dia baik-baik saja di sana. Duke bersiap membawa Lushire pulang sebelum dia bisa menyebutkan kontrak pernikahan yang telah disetujui. Duke menawarkan untuk mengadopsinya sebagai putrinya, mengejutkan dia dan Kiliet. Lushire mengira dia bercanda. Duke bersikeras bahwa dia serius. Jika mereka tidak bisa menikah, dia akan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Kiliet terkejut. Dia menyatakan bahwa dia sekarang setuju dengan kontrak pernikahan dan akan memenuhi kewajibannya. Melihat ketulusan Kiliet, Duke meyakinkannya akan perlindungan berkelanjutannya terhadap Lushire. Duke mengungkapkan sedikit penyesalan karena mereka hanya bisa hidup bersama sampai Lushire dewasa. Mereka akan menandatangani kontrak sekarang. Upacara pernikahan akan diadakan pada ulang tahun ke-10 Lushire. Duke menanyakan tanggal lahir. Lushire hanya ingat itu di bulan Juni, bukan tanggal pastinya. Adipati memutuskan tanggal 1 Juni dan bersiap berangkat bersama Lushire. Dia melambaikan tangan perpisahan dan Kiliet membalasnya. Jalan mereka berpisah. Suasana akademi tidak menyenangkan. Lushire khawatir Kiliet sendirian. Melihat seekor burung di dekatnya, sebuah ide muncul. Lushire meminta Adipati untuk mengambilkan sesuatu untuknya. Mereka tiba di pasar burung. Seekor burung hantu celepuk kerucut pinus menarik perhatiannya. Sifatnya tampak sempurna dan itu menggemaskan. Dia memilih burung hantu itu dengan seruling ajaib. Burung itu bisa menemukan dan menyampaikan pesan kepadanya. Dia ingin menjadi teman rahasia Kiliet tanpa dia mengetahui identitasnya. Dengan cara ini, dia tidak akan terlalu kesepian. Kembali ke kediaman Bernstein, kakek sangat merindukan Lucien meskipun baru sehari absen. Dia khawatir Kiliet mungkin menolak lamaran pernikahan itu. Kiliet menjadi jauh dan selalu murung. Suasana rumah tangga telah berubah sejak kedatangan Lushire. Dahulu kala Kiliet menatap orang di hadapannya. Katakan padaku kau masih bisa bergerak. Aku akan menyayangimu lebih dari siapapun. Lushire dari keluarga Ibelin. Saat kecil Kiliet muda bisa melihat hantu dan mendengar suara mereka. Dia menatap pengasuhnya, wajahnya menunjukkan ketakutan. Dia berdebat dengan para hantu. Sebuah bayangan gelap di hadapannya menggoda Kiliet, mendesaknya untuk membuat perjanjian. Itu adalah perjanjian yang akan membuat mereka menghilang. Akhirnya dia setuju. Kini sesosok hantu tiba-tiba muncul di atasnya. Hantu itu bertanya pada Kiliet sihir siapa yang dimilikinya. Kiliet tidak mau berurusan dengannya. Dia teringat kenangan keluarganya meninggal di depan matanya dan dia bersumpah untuk melindungi keluarganya. Bahkan jika itu berarti menjadi malaikat maut itu sendiri. Seorang gadis memegang surat mempertanyakan orang di depannya. Bukankah ini dari keluarga Bernstein? Di dalam surat itu, Lushire mengancamnya menuntutnya untuk menandatangani dan menyetujui kontrak pernikahan. Mungkinkah ini semua adalah rencana untuk menculik Lushire lagi? Penjahat ini berniat menyiksa Lushire sampai napas terakhirnya. Lushire memimpikan Kiliet dari kehidupan masa lalunya. Saat itu, seorang pelayan membuka jendela. Jantung Lushire berdebar kencang. Itu karena dia telah melihat Kiliet. Itu terasa seperti firasat kebangkitannya. Lushire bergegas bangun dari tempat tidur, bersemangat untuk belajar sihir. Dia menemukan banjir undangan, semuanya meminta audiensi dengannya. Setelah melirik, dia bergegas mencari kakeknya. Para pelayan di dekatnya tercengang. Mereka mengira Lushire telah tergila-gila setelah melihat Kiliet. Namun Lushire segera mencari kakeknya untuk memulai pelajaran sihirnya. Dia telah melompat dari tempat tidur begitu dia bangun. Semangatnya membuat kakeknya terkekeh. Dia menata rambutnya dengan indah dan bersama-sama mereka memulai pelajaran sihir mereka. Dunia ini terdiri dari kekuatan alam. Sihir dibagi menjadi 4 elemen air, api, tanah, dan angin. Penyihir tingkat tinggi bisa memanipulasi sihir dengan pikiran mereka. Mereka juga bisa menggunakan tongkat sihir sebagai saluran.
Luciere menerima tongkat sihir sederhana tongkat sihir petir di lapangan latihan. Dia mencoba mengendalikannya pada awalnya. Tidak ada respons. Namun setelah menenangkan diri dan mencoba lagi dia berhasil. Luciere dan kakeknya berpamitan sampai pelajaran mereka berikutnya. Luciere berlatih dari pagi hingga malam. Bessie membawakannya jubah. Luciere merasakan kehangatan darinya seperti seorang ibu. Bessie mendengar perkataan Luciere sangat gembira. Dia senang dianggap sebagai sosok ibu. Luciere dengan malu-malu menutupi wajahnya merasa canggung. Matahari terbenam membentangkan bayangan mereka panjang di tanah. Bessie menggendong Luciere, kembali berniat untuk makan malam terlebih dahulu. Mereka bertemu Ellington karena perubahan status Luciere. Ellington sekarang harus mengambil nomor antrean hanya untuk menemuinya. Luciere memang sangat sibuk. Keduanya memutuskan untuk masuk ke dalam dan berbicara. Langsung ke intinya, mereka membahas pengrajin yang selama ini mereka cari. Dia adalah putra sulung berusia 30-an. Namun informasi yang Luciere miliki sebelumnya tidak akurat. Dia seharusnya adalah putra bungsu berusia 20-an. Luciere ingin bertemu dengannya. Bengkel kaca itu juga sudah tutup. Tuan hamil mengirimkan video kepada Luciere. Meskipun ada ketidaksesuaian, semuanya masih berjalan sesuai rencana. Ellington menemukan bahwa Luciere kini sedang mempelajari sihir. Ellington terkejut. Kilea jarang sekali menerima murid. Bahkan putra mahkota pun tidak terkecuali. Mendengar nama itu membuat Luciere gelisah. Bukankah dia yang telah membunuhnya dan membawa kehancuran bagi keluarga Bernstein di kehidupan masa lalunya? Ellington menyadari perubahan ekspresi Luciere. Luciere dengan cepat meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia mendesaknya untuk pergi beristirahat. Dia harus bertemu dengan Duke. Dia memberitahu Luciere untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal itu. Dia bisa menolak undangan-undangan itu. Malam itu, Luciere terbangun dari tidurnya. Dia sedang bermain dengan Leonido ketika dia menyadari Duke berada di samping tempat tidurnya. Dia membawakannya sebuah hadiah. Dia bilang dia membelinya di pinggir jalan, berpikir seorang gadis muda mungkin menyukainya. Ketika dia membukanya itu benar-benar indah. Dia menyukainya. Melihat kebahagiaan Luciere membuat Duke merasa nyaman. Tinggal bersama keluarga Bernstein Luciere, semakin menyayangi mereka semua. Luciere berpikir dalam hati bahwa dia harus membalas kebaikan mereka. Dia akan menciptakan permata yang lebih berkilau dari permen sebagai balasan atas cinta mereka yang berharga. Bangun keesokan paginya, Luciere merasa segar bugar. Dia hendak langsung pergi tanpa sarapan, tapi Bessie tidak mengizinkannya. Luciere sarapan sambil membersihkan diri, lalu mulai mempelajari sihir mantra di aula latihan. Dia berhasil memanggil api dengan sebuah mantra. Memanggil air terbukti lebih menantang, namun terlepas dari kerumitannya, dia gigih dan memecahkan persamaan magis itu. Air terwujud menyelesaikan tugasnya. Luciere merenungkan seluk-beluk sihir. Kakeknya mengawasi dari jendela yakin dia akan melampaui kehebatan sihir Kazev sekalipun. Sementara itu, Duke berdiri di belakang Kiliet mengaku memahami motivasi Luciere. Dia telah menyelidiki masa lalunya. Kakak perempuannya telah dipenjara disiksa dan akhirnya dibunuh. Luciere sendiri nyaris lolos dari nasib yang sama, memicu pengejarannya yang putus asa akan kekuasaan. Kilian terkejut dengan pengungkapan itu. Kedalaman penderitaan Lucien sangat memukulnya. Mereka sepakat untuk berkonsultasi dengan Lucien sebelum mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas masa lalunya. Di alam magis, Duke meminta sesuatu dari Kilian. Lucien yang berniat menanyakan kakeknya tentang sihir salju atau hujan didekati oleh Duke. Dia menyelidiki perasaannya tentang ayahnya. Respons Luciere tegas. Dia tidak menganggapnya ayahnya dan berniat membalas dendam. Duke meminta maaf karena mengangkat topik yang menyakitkan itu. Dia kemudian mulai mengajarinya sihir hujan. Di tempat lain, Count Albi Afred bertekad tidak akan pulang dengan tangan kosong tiba. Dia menyadari dengan gembira saat mengamati dari kejauhan
bahwa Luciere ada di antara mereka, seolah-olah berjalan tepat ke dalam perangkapnya. Dengan sangat gembira, Count Alvia turun. Ellington masih dengan sopan memperkenalkan diri dan meminta izin untuk pernikahan ketika Count Alvia tiba-tiba dan dengan kasar menarik Luciere ke belakangnya. Dia tidak hanya menolak, tetapi juga mencegah Luciere pergi. Mengelilingi Ellington anak buahnya, mengungkapkan identitas asli mereka ketika Ellington tetap tenang dan bersiul. Mereka adalah unit pertama Zalga Squadron Kesatria Hitam. Count Albia berpegang pada harapan delusi percaya dia bisa menang hanya dengan jumlah. Zalgo dengan cepat membuktikan dia salah. Saat Zalgo maju, Count Alvia mencengkeram Luciere, berniat menjadikannya sandera. Hanya untuk menemukan bahwa dia hanyalah boneka ilusi. Zagon memukulnya hingga pingsan dan membawanya pergi. Sementara itu, Luciair terpesona oleh awan itu, mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, menyebabkan hujan turun dan membasahinya. Awan itu mengikutinya saat dia bergerak sangat menghibur Duke. Dia kemudian mengarahkan perhatiannya pada pelangi yang indah yang pertama baginya. Saat mereka mengagumi pelangi, Duke menerima pesan seringai meremehkan menyebar di wajahnya. Kemudian di ruang bawah tanah, setelah Luciere pergi, Duke menghadapi tawanannya. Meskipun dia tidak akan membunuhnya, dia akan memastikan sisa hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Menekan kakinya ke punggung pria itu, dia menjelaskan bahwa dia hanya akan memberikan makanan dan air. Dia telah menanyakan preferensi Luciair dan dia ingin membalas dendam secara pribadi. Bukti itu berasal dari seorang pelayan yang telah mengakui semuanya. Merobek penyamaran pria itu, Sang Duke mengabaikan permohonan belas kasihan putus asa pria itu. Dia hanya memerintahkan agar pria itu disimpan di dekat kandang monster dan pergi. Kilia memuji kemajuan Luciair dan memperkenalkan pelajaran baru yang melibatkan kompas khusus. Ini bukan kompas biasa. Kompas itu mendeteksi atribut sihir yang berbeda. Setiap atribut akan menyebabkan jarum menunjuk ke arah tertentu. Memegangnya, Luciair memusatkan energi sihirnya. Kompas itu berputar liar, akhirnya berhenti di satu arah, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki atribut khusus dan berpotensi bisa menggunakan jenis sihir apapun. Pelajaran itu berakhir kemudian di sebuah perayaan. Kilian dan Luciair menikmati kemeriahan itu. Mereka berbicara dengan kepala koki Seth Bernstein yang tersenyum lebar, mendengar pujian Luciair. Para pelayan mendiskusikan pakaian untuk perayaan berikutnya. Di tengah suasana meriah di lantai atas, Kilin dan Duke mengamati semakin banyaknya perayaan. Sebuah bukti popularitas Luciair. Di kejauhan, kereta Pangeran Mahkota melewati kediaman keluarga Bernstein. Melihat kemeriahan mereka, dia merasakan kebosanan yang menusuk. Namun gadis di sampingnya berkomentar betapa menariknya itu. Ini memicu ingatan tidak menyenangkan bagi Reynold, tetapi kata-kata gadis itu selanjutnya menginterupsi pikirannya. Reynold menenangkan adiknya, menyarankan mereka untuk menanam tanaman mereka sendiri di rumah kaca. Leonie von Bernstein dengan antusias menyatakan keinginannya untuk menanam pisang. Luciair bagaimanapun belum memutuskan apa yang ingin dia tanam. Pikiran Luciair melayang ke kehidupan masa lalunya, mengingat ramuan penstabil mana yang diminum Reno. Mungkin itu bisa berguna baginya sekarang. Sayangnya itu membutuhkan pengetahuan tentang herbal. Leonie von Bernstein menunjukkan bahwa Kiliet cukup mengenal Luciair. Luciair menyadari dia belum mengiriminya satupun surat. Masalah herbal ini menjadi kesempatan yang sempurna. Setelah banyak pertimbangan dia, akhirnya selesai menyusun surat itu. Seekor burung kecil bertengger di dekatnya mematuk stroberi. Akhirnya, burung itu terbang membawa harapan Luciair untuk balasan dari Kiliet. Selama pelajaran, Kiliet menerima surat itu, tetapi tertangkap oleh guru sebelum dia sempat membukanya. Setelah pelajaran, dia akhirnya membuka surat itu, penasaran bagaimana ada orang yang tahu lokasinya. Dalam perjalanan ke kelas herbologi, berniat menulis balasan di sana, Kiliet dihentikan oleh seorang gadis. Sementara itu, Luciair
dengan rajin mempelajari herbologi. Kelly memperhatikan Lucier dari belakang. Kebanyakan orang tanpa atribut menyerah pada frustrasi atau terobsesi dengan kekuatan. Tetapi Lucier berbeda. Killian ingin memberinya tongkat yang diresapi dengan atribut pilihannya. Namun Luciere menginginkan tongkat yang hanya berisi sihirnya sendiri, tanpa atribut apapun, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Luciere menunjukkan kepada Killian bahwa bahkan tanpa atribut dia bisa menjadi kuat. Namun membuat tongkat itu akan memakan waktu. Akhirnya, menerima tongkatnya sendiri, Luciere sangat gembira. Suatu hari Luciere tertidur di dekat jendela. Burung pembawa pesan tiba, membawa balasan Killian yang telah lama ditunggu. Luciere berbaring di tempat tidur, membaca surat itu. Ternyata gadis itu telah menghentikannya atas nama burung pembawa pesan. Selama istirahatnya Killian membalas menyarankan bahwa bertanya kepada orang lain mungkin lebih cepat. Dia berbagi beberapa pengetahuan herbal dengan Luciere sebelum mengakhirinya dengan sebuah pertanyaan. Apakah dia seorang laki-laki? Luciere bertanya-tanya jika dia tanpa sengaja mengungkapkan sesuatu yang mungkin mengganggunya. Dia mendekati Tuan Hamel untuk menanyakan tentang ramuan herbal. Ketika ditanya mengapa dia ingin menanam herbal, Luciere menjawab bahwa dia ingin membudidayakan tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Tuan Hamel menawarkan bantuannya. Dia menjelaskan aspirasinya untuk menjadi apoteker kerajaan, meskipun itu membutuhkan dana besar. Di kehidupan lampau Luciere, dia memang telah melayani putra mahkota, memenuhi impian seumur hidupnya. Luciere bertanya-tanya, mengapa Tuan Reinet tidak mengizinkan putrinya sendiri menjadi apoteker? Luciere memberikan kata-kata penyemangat meyakinkannya bahwa menjadi apoteker kerajaan bukanlah satu-satunya jalan. Dia mendesaknya untuk tidak menyerah. Tuan Hamel yang telah menyukai ramuan dan membantu orang lain sejak kecil bersumpah untuk tidak meninggalkan mimpinya persis seperti yang diharapkan Lucier. Mendengar tekadnya Lucier sangat gembira. Dia punya ide. Dia langsung pergi ke Duke, menunjukkan kepadanya daftar tanaman yang ingin dia budidayakan, yang semuanya adalah herbal. Tanaman-tanaman ini semuanya bermanfaat bagi keluarga Bernstein, berguna untuk membuat ramuan peningkat mana. Adipati sambil mengelus kepala Lucier menyetujui permintaannya. Dikelilingi oleh perhatian keluarga Adipati, keinginan Lucier akan cinta perhatian dan pujian semakin kuat. Dengan bantuan Eva, ia mulai membudidayakan tanaman. Dulu tak berdaya membantu adiknya yang sakit Luciere, kini bisa membudidayakan tanaman obat sendiri. Melihat Tuan Hamel bergegas menghampirinya, Luciere bingung. Ternyata ia juga bertanggung jawab atas pemeriksaan fisik para ksatria dan bisa menyiapkan ramuan penghilang lelah. 3 ramuan yang dipilih Lucier semuanya adalah bahan penting. Mencoba mengoperasikan alat-alat sihir, Lucier menyadari ia tidak tahu caranya berjuang dengan kocak menggunakan sekop. Pada akhirnya Tuan Hamel mengambil alih dan mereka menanam bersama di dalam ruang konferensi Adipati. Rumor tentang Lucier beredar. Beberapa berbisik bahwa ia adalah anak haram dari asal-usul yang tidak diketahui, anak tidak sah Adipati. Rumor jahat ini berasal dari keluarga Markis Barita, para konglomerat pelayaran terkemuka. Adipati dengan tenang memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan kapal-kapal keluarga Barita, menyamarkannya sebagai kecelakaan. Pria yang menerima perintah itu terkejut. Hancurkan semua kapal mereka, itu terdengar ekstrem. Sementara itu, Penelope mendidih karena marah. Luciere yang lebih muda darinya memiliki toko pakaian terkenal di ibu kota. Mendengar ayahnya kembali, Penelope berseri-seri. Ia akan memenuhi setiap keinginannya. Penelope mulai mengeluh menceritakan kepada Marquis Cavill bagaimana Adipati Bernstein telah menindasnya. Dan bahwa ia juga menginginkan istana perahu emas. Marquis Cavill terkejut dan sudah menyadari kekayaan keluarga Bernstein menolak permintaan putri bungsunya. Marquis Cavill mengungkapkan bahwa dia telah menangkap wanita bermata permata itu
dan mereka telah membalas. Setelah mendengar ini, pikiran pertama Penelope adalah Luciere. Markis Kafil terkejut ketika putrinya menggambarkan mata anak itu menyerupai rubi merah. Penelope membenarkan itu anak Adipati Bernstein. Sebuah pikiran yang mengganggu mulai terbentuk di benaknya. Sementara itu, Luciere mengamati dua orang di hadapannya. Kedua orang ini adalah pengrajin yang dicari Luciere, Vincent Hamel dan Max Hamel. Inilah tepatnya yang dia butuhkan. Luciere langsung mengenali mereka. Mereka terampil dalam pembuatan kaca. Dan Vincent lah yang secara aktif menyarankan kepada Adipati agar mendukung kerajinan itu. Meskipun kerajinan kaca, perusahaan dagang beruang saat ini lebih laris. Keindahan seni Vincent dan Max pantas mendapatkan pengakuan saat itu. Adipati masuk menyatakan dukungannya. Luciere mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan membungkuk ceria. Orang di belakang Adipati terdiam, dalam hati mengeluh tentang Adipati yang meninggalkan rapatnya untuk datang ke sini. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat perilaku yang begitu setia terhadap menantu perempuan. Adipati dengan mudah mengakui kebenaran pengamatan itu dan sebuah kesepakatan tercapai. Adipati bermaksud memberitahu para pengikutnya tentang proyek Luciere pada pertemuan berikutnya. Namun dia menyarankan untuk mengonfirmasi detailnya sebelum membuat pengumuman apapun. Jika permaisuri tidak menyetujui itu, bisa merusak reputasi keluarga Bernstein. Sang Adipati setuju. Sementara itu, Kazef menatap surat di tangannya dengan jengkel. Hantu itu tidak akan pergi kecuali dia membalas yang membuatnya kesal. Dia tidak bisa begitu saja mengusir hantu itu, yang kemudian menawarkan saran jahat yang ditolak Kazef. Hantu itu kemudian mengklaim kepemilikan jiwa Kazef setelah kematiannya mengusulkan bahwa membunuh 3 orang akan memberinya keabadian. Jika dia telah membuat perjanjian dengan ayahnya, dia pasti sudah lolos dari cengkeraman malaikat maut. Kazef hanya menatap hantu itu tanpa berbicara. Hantu itu berspekulasi bahwa surat itu pasti ditulis oleh seorang gadis. Isinya penuh dengan celotehan yang bertele-tele. Hantu itu mengusulkan taruhan dengan Kazef. Dia ingin bertaruh apakah penulisnya perempuan. Kazef mengabaikannya meskipun dia penasaran dengan identitas penulisnya. Kilian menemukan Luciere dan memberinya tongkat sihir yang sudah jadi. Luciere sangat gembira. Dia akhirnya bisa menggunakan sihirnya sendiri. Dia mencobanya. Rasanya luar biasa. Tongkat sihir itu memiliki nama yang indah. Luciere yang polos pergi ke perpustakaan untuk meneliti sihir apa yang akan dia rekam di tongkatnya. Saat dia membuka buku tentang tanaman sihir legendaris, dia mendengar sebuah suara. Mengira itu, hantu dia terkejut saat mengetahui suara itu berasal dari pembatas buku di tangannya. Itu bergerak seperti kupu-kupu dan menyebut dirinya Evelyn Lee. Ia mengklaim Luciere telah membangunkannya dan petunjuknya ada di dalam buku. Kakeknya yang tidak sengaja mendengar penjelasannya tertegun. Evelyn Lee adalah istrinya. Dia dan Kilian telah mendirikan Bernstein dan menjadikan naga sebagai lambangnya. Itu adalah simbol perlindungan dan cinta baginya. Tapi dia sekarang adalah naga. Dia tertidur. Luciere terkejut. Kilian menjelaskan bahwa dia adalah naga pengubah bentuk. Sungguh menakjubkan bahwa Luciere bisa memahami pesan naga itu. Kilian berpikir dalam hati dia benar-benar istimewa. Pikirannya terganggu oleh Luciere. Sebuah halaman telah robek dari buku. Itu tentang mawar Phoenix. Bulu-bulunya yang terdiri dari percikan api bisa membangkitkan orang mati. Jantung Phoenix memberikan keabadian. Penulis buku itu Queen telah ditemukan. Namun rumor mengatakan dia telah mendapatkan mawar itu. Tidak ada yang pernah melihatnya, percaya itu hanya legenda. Tapi jika Evelyn Lee menyebutkannya, mungkin itu benar-benar ada. Luciere merasa bahwa dengan petunjuk, dia bisa menemukannya. Sudut buku itu terdapat lambang akademi. Di Akademi Kazef menerima permintaan Luciere untuk mencari mawar Phoenix. Menemukan bahwa tanaman seperti itu memang tercatat, dia duduk untuk membaca. Dia bertanya-tanya,
Mengapa dia mencari tanaman legendaris seperti itu? Kazev bertanya kepada gurunya di mana dia bisa mendapatkannya. Guru itu menjelaskan bahwa penulis buku itu telah menyumbangkan mawar Phoenix ke kebun raya akademi. Namun kebakaran besar telah terjadi secara tragis pada hari itu, dan kebun raya terletak di dalam hutan sunyi. Seseorang sedang menguping dari belakang. Guru itu pergi. Kazev merenung. Mungkinkah kemunculan Phoenix mitos yang membakar kebun raya itu? Dan mengapa tempat itu menjadi zona terlarang? Teman hantunya Apiao menyarankan bahwa itu mungkin mustahil ditemukan. Namun Kazev menyatakan keinginannya untuk menyelidiki. Apiao terkejut. Jarang sekali Kazev menunjukkan minat pada apapun. Apiao merasakan kehadiran yang tidak biasa di dekatnya. Kazev memusatkan inderanya ke sana. Dia bergumam, dua sosok mencurigakan juga mengikuti mereka. Kazev bingung mengapa mereka juga berani masuk ke zona terlarang. Keduanya bersikeras agar dia mengurus urusannya sendiri. Namun yang lebih penakut di antara keduanya mengungkapkan kesulitan mereka kepada Kazev. Mereka telah menemukan susunan sihir aneh dan memasuki reruntuhan kuno. Ini adalah kesempatan bagus untuk memeriksa hutan sebelum Ted tiba. Dia tahu cara menonaktifkan susunan sihir itu, tapi dia harus menunggu. Khawatir dia akan menggunakan burung pembawa pesannya, Singa, untuk menyebarkan berita. Keduanya berencana menembak jatuh burung itu dengan ketapel. Singa belum kembali selama berhari-hari. Peri baru Eva tolong, tetaplah berhati-hati. Dia curhat kepada kakeknya khawatir Kazev mungkin menghadapi masalah di zona terlarang. Karena dia kakeknya bagaimanapun sudah memahami sifat persahabatannya dengan Kazev. Dia meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan menawarkan untuk membawanya mencari Kazev. Kecemasan Lu Elf pun mereda. Kakeknya menggunakan susunan sihir untuk memindahkan mereka. Sementara itu, seseorang memberitahu Kiliet bahwa anak-anak tidak ada di kamar mereka. Penanggung jawab telah pergi selama akhir pekan dan kembali untuk menemukan bahwa anak-anak telah pergi ke zona terlarang. Dia takut dilaporkan kepada atasannya dan kemudian dipecat. Kiliet sangat marah. Dia menuntut untuk mengetahui lokasi zona terlarang itu. Setibanya di zona terlarang, mereka menemukan seseorang tak sadarkan diri. Kiliet memberikan penyembuhan. Dengan tingkat kehadiran sihir seperti ini, pasti ada sesuatu di sini, Kiliet menyatakan. Sebaiknya pasang perisai pelindung sebelum melanjutkan. Lucier belum menemukan Kazev, tapi dia menemukan jejak kaki. Mengikuti jejak mereka, tiba di sebuah rumah bobrok. Kiliet menggunakan mantra deteksi untuk mencari. Dia menemukan susunan sihir di bawah kaki mereka. Ketika Lucier menyentuhnya itu bersinar. Kiliet menduga bahwa jika mereka menginjak seluruh pola dengan cepat dan bersamaan itu akan menyala sepenuhnya. Lucier menarik tongkatnya dan merapal mantra menyebabkan susunan itu menyala terang. Setelah kilatan menyilaukan, sebuah tangga menyeramkan muncul di hadapan mereka. Aura yang memancar dari bawah tidak seperti apapun yang pernah Kiliet temui. Lusyair juga merasakan kekuatan dahsyatnya, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Kilia mendesak Lusyair untuk kembali sementara dia menyelidiki. Saat itu jantung Luciere mulai berpacu tak terkendali, napasnya tercekat di tenggorokan. Kilian memutuskan untuk menghubungi Duke. Sang Duke saat itu sedang santai membaca. Kiliet menyampaikan situasinya. Sang Duke terkejut, menyatakan dia akan segera datang. Lucier bertekad menemukan Kazev. Perasaan aneh menyelimuti Luciere. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Ketika Kiliet selesai berkomunikasi, dia menoleh dan mendapati Luciere sudah tiada. Luciere terbangun di penjara bawah tanah. Kazev terbaring di sampingnya. Ketakutan mencengkeramnya membayangkan Kazev sudah meninggal. Dia bersandar di dadanya lega mendengar detak jantungnya. Dia curiga kristal di leher Kazev adalah penyebabnya. Dia mencoba memecahkannya, tetapi ternyata sangat kuat. Tiba-tiba jantungnya mulai berdetak kencang. Luci air melayang ke udara. Dia merasakan kekuatan kristal yang bangkit melonjak dalam dirinya, menciptakan permata dari emosi mentahnya.
Dia menyadari inilah rasanya permata yang terbentuk dari kepedulian tulus terhadap seseorang, bukan dari tipuan yang telah menciptakan permata sebelumnya. Kazef bergerak dan membuka matanya. Lucier menghela napas lega. "Syukurlah kau sudah bangun," pikirnya, lalu dia roboh di hadapannya. Kazef terkejut dan bergegas ke sisinya. Kiliet yang tiba terengah-engah menyaksikan kejadian itu. Kazef dengan lembut mengangkat kepala Lucier dan meletakkannya perlahan di pangkuannya. Kilian bergegas memeriksa mereka berdua, bertanya pada Kazef apa yang sebenarnya terjadi. Kazef yang masih terkejut dengan insiden pingsan mereka beberapa saat sebelumnya hanya bisa menjawab singkat tentang pertengkaran kecil. Dia baru saja menyentuh cawan suci sebelum mereka berdua ambruk ke tanah. Kiliet dengan kening berkerut, khawatir bertanya-tanya, apakah Lucier mungkin salah satu dari mereka yang memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Kazef bingung bertanya, bagaimana James bisa terlibat? Saat itu, Duke tiba menjelaskan bahwa membuka portal dari dalam memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Rasa lega menyelimutinya saat melihat Kazef tidak terluka. Lucier tampaknya hanya demam. Mereka menyadari bahwa tingkat bawah altar telah terbuka karena sihir murni Lucier. Duke bersemangat untuk menjelajah bergerak untuk turun, tetapi Kazef menghentikannya. Lucien membutuhkan perawatan, segera dia bersikeras, mereka bisa kembali lain waktu. Duke melihat kebijaksanaan dalam perkataan putranya, setuju dan mendesak Kazef untuk beristirahat selama beberapa hari. Kazef mengalah, pandangannya jatuh pada selembar kertas kecil yang terlipat. Dia sekarang mengerti bahwa Lucier lah yang telah mengiriminya pesan mendesaknya untuk segera pulih. Seorang tetua memeriksa Lucier menyimpulkan bahwa dia hanya menderita kelelahan sihir. Namun karena penggunaan berlebihan, dia mencatat sihir kuat yang mengalir di dalam dirinya. Duke dengan suara penuh kekhawatiran bertanya apa implikasinya. Tetua itu menjelaskan bahwa sihir mengalir ke seluruh tubuh dan jika tubuh tidak dapat menyerapnya sama sekali, itu dapat menyebabkan tidur nyenyak. Duke matanya terpaku pada tetua itu mendesak untuk mencari solusi, tetapi untuk saat ini tidak ada. Dia tidak peduli dengan solusi, Duke menyatakan. Dia hanya peduli pada kesejahteraan Lucier. Namun sang tetua tahu dia harus menemukan jalan. Dalam mimpinya, Lucier merasakan kebahagiaan yang mendalam, dikelilingi oleh kehangatan dan kebaikan. Kemudian di bawah cahaya hangat Phoenix, dia melihat Kezaf mendekat. Dia meletakkan karangan bunga di kepalanya dan dengan lembut mencium keningnya. Bingung, namun tersipu malu, dia bertanya-tanya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba dia terbangun kaget mempertanyakan mimpi aneh itu. Dan di sampingnya terbaring Kazef. Dia dengan cepat mengulurkan tangan, menyentuh keningnya untuk memeriksa demam. Lucier menanyakan tentang mawar itu, mengetahui bahwa ayah dan Kilietnya telah kembali dengan tangan kosong. Kazef memutuskan untuk mengambil cuti dari akademi, mengaku bahwa dia tahu tentang pesan-pesannya. Lucier dengan cepat meminta maaf, menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud membebaninya. Kazef dengan lembut mengelus rambutnya meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Saat itu, Lucier merasakan sensasi familiar sebuah permata yang muncul merasa perlu agar Kazef pergi. Agar dia bisa menyegarkan diri dia, berhasil membuatnya pamit berjanji akan kembali nanti. Setelah dia pergi, sebuah permata muncul di tangannya. Dia menatap permata-permata lain yang tersusun di dekatnya, perasaan takjub menyelimutinya. Dulu permata-permata seperti itu selalu diambil darinya. Sekarang semuanya ada di sini mengelilinginya. Berbaring kembali di tempat tidur, perasaan puas yang tidak bisa dia ungkapkan memenuhi dirinya, lalu tertidur kembali. Dia berhadapan langsung dengan Phoenix yang mengungkapkan warisan elfnya. Meskipun dia telah memegang cawan suci, Phoenix menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa benar-benar memilikinya. Namun Luciene tidak pernah menginginkan kepemilikan. Dia hanya mencari mawar Phoenix. Phoenix yang bersiap untuk terlahir kembali menyetujui permintaannya, tetapi untuk Luz,
dia memancarkan sihir murni untuk mengisi kembali miliknya sendiri. Menyetujui pertukaran itu, Luciere mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Phoenix. Pada saat itu, bayangan kehidupan masa lalu yang tragis membanjiri pikirannya. Saat terbangun, dia awalnya menganggapnya sebagai mimpi, sampai dia menyadari mawar yang tergenggam di tangannya. Bersama-sama dia dan Kazef pergi menemui Lady Evelyn Lee. Sesuai janji mereka mempersembahkan mawar itu. Hampir seketika, udara bergetar dengan energi naga. Lady Evelyn Lee terbangun lemah setelah tidur panjangnya. Kazef menopangnya dengan lembut. Dia berterima kasih kepada Luciere karena telah membangunkannya. Mendengar Kiliet memuji Luciere, Lady Evelyn Lee menyatakan keterkejutannya pada gadis yang memiliki sihir semurni itu. Akhirnya bebas dari menara sihir, Lady Evelyn Lee menerima undangan Duke untuk makan malam bersama mereka di kediamannya. Sejak kebangkitan Lady Evelyn Lee, kediaman Duke menjadi tempat yang jauh lebih hidup. Sebelum keberangkatannya, Kazef mempersembahkan hadiah kepada Luciere. Sampai jumpa bulan depan, kata mereka riang. Berdiri di dekat jendela diingatkan oleh seorang pelayan Luciere, menarik Lady Evelyn Lee untuk mengantar Duke di dalam kantornya. Duke dan Lady Evelyn Lee membahas untuk membawa karya seni Luciere ke salon malam pertengahan musim panas ratu. Duke memuji keahlian Luciere yang luar biasa saat dia bersiap untuk pergi. Luciere dan Lady Evelyn Lee mengawasi dari bawah. Sang adipati meyakinkan mereka agar tidak khawatir. Lady Evelyn Lee yang merasa sentimental ditanya oleh sang adipati apakah ia menginginkan sesuatu. Ia meminta sebuah manusia salju sambil menoleh ke Luciere. Sang adipati menanyakan keinginannya. Ia hanya meminta kertas origami. Sang adipati setelah mengabulkan permintaannya pun pergi. Melihat keretanya menghilang di kejauhan, keduanya merasakan sedikit kesedihan. Luciere memutuskan untuk mencari Lady Evelyn Lee untuk sarapan. Kemudian ia berencana mengunjungi perpustakaan untuk membaca tentang pengobatan herbal. Di pintu ia mendengar seorang pelayan mengumumkan bahwa Lady Evelyn Lee demam tinggi. Terkejut, Luciere bergegas ke sisi ranjang Lady Evelyn Lee dan mendapati wajahnya panas membara karena demam. Luciere memerintahkan dengan mendesak, "Cepat beritahu Grand Fata. Aku akan mencari tabib Shiklin." Pelayan itu bergegas mematuhi. Mengingat Shiklin pernah menyebutkan akan mengunjungi rumah kaca sebelum mulai bekerja, Luciere menemukannya di ruang herbal. Ia bertanya apakah ia bisa menggunakan ramuan herbal yang ia tanam sendiri untuk mengobati Lady Evelyn Lee. Shiklin setuju dan mulai menyiapkan obatnya. Shiklin memberikan obat itu kepada Lady Evelyn Lee. Demamnya mereda. Semua orang di ruangan itu menghela napas lega. Shiklin menginstruksikan pelayan kapan harus memberikan dosis berikutnya. Luciere mengamati bahwa obat itu memang jauh lebih efektif daripada obat flu lainnya. Ia ingat Shiklin mengatakan bahwa ramuan nutrisi ajaib yang dibuat dengan cermat dari ramuan herbal yang baru ditanam menghasilkan hasil terbaik. Luciere bertekad untuk mendedikasikan dirinya lebih rajin lagi untuk rumah kaca. Kata-kata terima kasih Lady Evelyn Lee menginterupsi pikiran Luciere. Luciere menjawab dengan rendah hati bahwa itu hanyalah tugasnya. Sementara itu, putra mahkota melawan monster. Ia akhirnya mengalahkan makhluk itu. Para pengawalnya tiba, menyarankan mereka kembali ke markas karena badai salju yang semakin intens. Putra mahkota ingin melakukan penyisiran terakhir di area itu. Ia memberitahu pengawalnya untuk kembali tanpanya. Dengan pasrah mereka, akhirnya pergi. Ia sudah pergi selama 2 tahun. Putra mahkota merenung bahwa berburu monster tidak mungkin menjadi satu-satunya alasan atas ketidakhadirannya. Jika ia masih belum ditemukan setelah sekian lama, ini pasti ada alasan lain. Sementara itu, Luciere menulis surat untuk pertama kalinya menggunakan nama aslinya alih-alih nama penanya. Emosinya terasa tak terkendali. Permata yang ia hasilkan semakin banyak dan ia khawatir akan ketahuan.
Topas dan zamrud muncul di saat-saat gembira atau bahagia, tapi sekarang ia tidak bisa merasakan kekuatannya. Mungkin itu hanya imajinasinya. Erika, seorang sarjana sihir yang telah mempelajari permata kemungkinan besar, tahu cara membuat dan menyembunyikannya dengan aman. Tiba-tiba Luciere terpikir sebuah portal. Tempat teraman untuk berteleportasi adalah suatu tempat yang belum pernah ia kunjungi. Setibanya di tujuannya, Luciere terkesima oleh lingkungan yang mewah. Seorang pria muncul mengira Luci Air sebagai pelayan. Luci Air merasakan aura kuatnya. Dia mengusirnya dan menutup pintu di depannya. Lucier menduga dia pasti orang berpangkat tinggi. Tepat saat itu kakeknya tiba dan memintanya untuk menunjukkan sihirnya. Setelah berpikir sejenak, Lucier menyadari ini adalah kesempatan bagus untuk memahami kemampuannya sendiri dan setuju. Kakeknya kemudian mengumumkan bahwa dia akan pergi ke Moto. Luciere segera mengenali nama itu. Luciere ingin meminta bantuan kakeknya, tetapi memperhatikan sikapnya yang ceria. Ia menyadari bahwa meminta bantuan seseorang menyiratkan kepercayaan dan ketergantungan. Luciere bertanya tentang rumah bangsawan di kota utama, menanyakan siapa yang tinggal di sana. Lady Evelyn Lee memandang pria di depannya, memperhatikan bagaimana 2 tahun berburu monster telah meninggalkan jejaknya. Dia menanyakan kabar anak-anak di perkebunan. Lady Evelyn Lee meyakinkannya bahwa mereka baik-baik saja. Akhirnya dia menyebutkan ingin memperkenalkannya kepada seseorang. Dia terlihat bingung, bertanya-tanya siapa orang itu. Pada saat itu, kabar datang dari putra mahkota. Dia melaporkan bahwa dia sedang memeriksa wilayah utara. Tiba-tiba dia terserang batuk hebat. Seorang pelayan muncul memanggilnya Nyonya. Dia berbalik dan menjawab, Lady Evelyn. Lady Evelyn tampaknya menjadi lebih sentimental. Pelayan mulai merapikan meskipun Lady Evelyn merasa itu tidak perlu. Di utara, pria berambut hitam Kazef mendengar tentang situasi Lucier dan berkomentar bahwa dia tidak terlihat seperti anak kecil. Ellington Killiet setuju mengatakan dia benar-benar menggemaskan. Hanya dengan melihatnya, membuatku ingin memberinya semua hal terbaik di dunia. Pada saat itu Duke kembali. Itu adalah Charisse Lucier. Dia dikejar monster dan tampaknya kakinya terluka. Penampilannya seolah menandakan keberuntungan. Duke menyerahkan Charisse Lucier kepada Ellington Killiet untuk membalut kakinya. Saat itu dia mengirim seseorang kembali. Itu adalah Soriol. Soriel melihat gadis di depannya bertanya-tanya siapa dia. Namun Luciere mengenalinya. Wanita di depannya adalah Countess Bernstein Soriel. Soriel salah mengira Luciere sebagai pelayan, merasa agak tersinggung. Pada saat itu, Leonie Leo alias Leo bergegas maju merindukan ibunya sang Countess juga. Tuan Sun yang menyaksikan adegan itu dengan penuh perhatian, Lucier merasakan kesedihan yang mendalam. Dia permisi dan menyelinap pergi ke sudut terpencil. Reuni itu membangkitkan kembali kenangan akan saudara perempuannya sendiri. Kesedihannya termanifestasi sebagai berlian. Dia sangat merindukan saudara perempuannya. Menggosok matanya dia kembali. Ibu Lady Evelyn mendesak Lucier untuk bergabung dengan mereka. Soriel memperkenalkan dirinya secara resmi. Keduanya mengobrol dengan menyenangkan. Perjamuan ulang tahun Luciere yang ke-10 akan segera tiba dan ibunya menginginkan bantuan Soriel dalam perencanaannya. Soriel memprotes, mengklaim bahwa dia sama sekali tidak mampu melakukan tugas seperti itu. Ini menyebabkan pertengkaran kecil yang lucu di antara mereka. Luciere menyarankan untuk menjaga semuanya tetap sederhana, menekankan bahwa gaun berlian adalah semua yang dia butuhkan. Neneknya menyadari gaun mana yang dia maksud. Gaun yang telah dia berikan kepada Lucier, percaya bahwa itu akan sangat cocok untuknya. Luciere menyukai gaun itu dan neneknya tidak dapat menolak dia setuju. Beberapa saat kemudian, setelah mereka selesai makan, Soriol meminta untuk berbicara dengan Lucier secara pribadi. Soriol telah mendengar banyak hal tentang Lucier dan mengungkapkan rasa terima kasihnya
atas semua yang telah dia lakukan selama ketidakhadirannya. Banyak yang telah berubah di dalam rumah tangga. Lusyair senang bisa membantu. Soriel memuji mata Lusyair yang seperti permata. Percakapan mereka tetap menyenangkan, namun Lusyair merasakan ketidakpercayaan yang masih ada yang sepenuhnya ia pahami. Tiba-tiba Soriel kembali terserang batuk. Lusyair khawatir tapi Soriel bersikeras dia baik-baik saja. Lusyair bertanya-tanya apakah dia benar-benar baik-baik saja. Sepertinya dia telah membakar dirinya sendiri karena teh panas. Tepat saat itu, sebuah surat tiba. Melihat perutnya yang sedikit membuncit, Lusyair menggoda. Karena jika aku memberimu makan terlalu banyak, dia membawakanku makanan penutup dan mengharapkan imbalan. Lusyair berpikir dalam hati, ini bukan makanan gratis tahu. Dan jika dia membawa permen kapas pemandangannya akan terlalu menggemaskan untuk ditahan. Ketika Bernstein jatuh putra mahkota, membunuh semua orang termasuk Duke. Tapi Lusyair tidak ingat pernah mendengar apapun tentang Duchess. Lusyair merasa dia telah melewatkan sesuatu. Sebelum putra mahkota menyerang Bernstein Duchess, sudah menghilang sebelum aku terlahir kembali. Pendapat umum tentang mereka bertiga adalah bahwa mereka gila. Meskipun dia tidak ingin berpikir begitu, dia tahu dia harus mengawasi Lady Soriel dengan cermat. Seorang pelayan kemudian memanggil Lusyair ke teras, mengatakan neneknya punya sesuatu untuknya. Lady Evelyn sedang menunggu di teras. Lusyair berseru nenek. Dia memberi isyarat agar Lusyair mendekat untuk mengagumi malam yang luar biasa indah itu. Dia kemudian mengembalikan sebuah barang kepada Lusyair, menjelaskan bahwa dia tidak lagi membutuhkannya. Jika itu tertidur, Lusyair bisa membangunkannya kembali. Lusyair berterima kasih padanya dan berjanji akan menjaganya tetap aman. Lady Evelyn tersenyum dan berkata bahwa seharusnya dialah yang berterima kasih. Dia memberikan jimat kepada Lusyair mengatakan itu adalah jimat naga pelindung rumah tangga untuk tidur nyenyak. Lusyair merasakan takjub. Melihat Lusyair pergi, Lady Evelyn berpikir dalam hati, dia benar-benar sosok yang legendaris. Dia akan menunggunya untuk memberitahunya sendiri. Mimpi indah Lusyair tiba-tiba terbangun oleh sebuah suara. Itu adalah Phoenix. Dia berada di dalam mawar. Dia memberitahunya bahwa jika dia membantunya hidup kembali, dia akan mengabulkan permintaannya. Lusyair merapal mantra menanamnya di taman belakang agar berakar. Mengenai permintaannya dia belum memutuskan. Dia akan memikirkannya nanti. Pagi-pagi sekali ruang tamu ramai dengan aktivitas. Ellington baru menyadari bahwa Duke telah kembali tanpa menghubungi mereka. Lusyair kemudian menyadari bahwa itu karena ayah mertuanya sang Duke akan kembali, makanya ada kesibukan itu. Suasana di meja makan tegang. Mencoba mencairkan suasana, Lusyair bertanya, apakah sangat dingin di padang salju utara? Sang Duke menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah dia baik-baik saja? Bukan apa-apa. Lusyair merasa seolah-olah salju mulai turun di dalam rumah. Tiba-tiba dia berdiri dan pergi. Adipati melihatnya pergi, tapi tidak mengikuti. Lusyair bagaimanapun memutuskan untuk mengikutinya setelah keluar. Lusyair mencari kemana-mana. Akhirnya dia menemukan Countess Bernstein di sebuah sudut. Tepat saat Lusyair hendak menyapanya, dia melihat Countess batuk darah. Countess dengan cepat menyeka darah itu. Saat itu, Countess Bernstein menyadari Lusyair ada di belakangnya. Ekspresinya menggelap. Kenapa dia ada di sini? Countess berbalik dan mencoba pergi. Tapi Lusyair mengikuti bertanya, apakah dia sakit parah? Countess Bernstein tidak ingin memberitahunya dan hanya menyuruhnya kembali ke dalam. Luciana berpikir sejenak. Bernstein adalah rumah barunya, dan dia sudah lama menganggap semua orang di sana sebagai keluarga. Dia harus bicara. Luciana menggenggam tangan Countess Bernstein. Dia hendak mengungkapkan rahasianya, tidak menyadari ada seseorang yang menguping. Countess Bernstein mendengar Lusyair berbicara tentang kehidupan masa lalunya dan kehancuran keluarga Adipati di masa depan.
Lucier bersikeras bahwa itu semua benar dan dia akan mencegahnya. Countess Bernstein menganggapnya tidak masuk akal. Dia mendengar Luciere menawarkan bantuan padanya. Mengira Luciere bercanda, dia mencoba pergi lagi. Luciere berpegangan pada kakinya, memohon padanya untuk membiarkannya membantu. Countess Bernstein merasa jengkel tidak mengerti kegigihan Luciere. Luciere berkata dengan menyedihkan bahwa dia hanya ingin Countess bahagia. Akhirnya Countess Bernstein mengalah. Countess Bernstein berdiri di depan mawar dan menghirup aromanya. Mawar itu setelah memberikan kekuatan hidupnya padanya layu. Countess Bernstein merasakan kelegaan. Itu adalah mawar Phoenix dibawa kembali dari altar api untuk membangunkan neneknya yang tertidur. Itu bisa memulihkan kekuatan hidup. Dia menderita analitis penyakit yang secara bertahap menguras dan akhirnya memadamkan sihir di dalam tubuh. Itu adalah penyakit yang menakutkan. Dia membuat Luciere berjanji untuk merahasiakannya, tetapi Lucier ingin memberitahu Duke saat itu juga. Sang Duke tiba. Luciere memberinya bunga itu dan menyuruhnya untuk bersikap lembut. Sang Duke hanya mengiyakan perkataannya. Setelah dia pergi, Sang Duke menatap Countess Bernstein dengan tajam nadanya menusuk saat dia menyebut namanya. Kata lembut sepertinya tidak cocok untuk mereka. Dahulu kala putri keluarga Lambert yang dibesarkan untuk menjadi permaisuri tidak tahan dengan suasana pengadilan kerajaan yang menyesakkan. Dia mengumumkan pengunduran dirinya dari proses seleksi putri mahkota dan diam-diam berlatih ilmu pedang. Dia memutuskan untuk mengejar kehidupan yang diinginkannya. Bagi seseorang seperti dia, Adipati Bernstein adalah pasangan yang sempurna. Melalui studi ilmu pedang dan sihir bersama mereka semakin dekat, dan perasaan mereka akhirnya berkembang menjadi cinta. Mereka memiliki seorang anak, tetapi suatu hari dia mengetahui dari dokter bahwa dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia tidak bisa mempercayainya. Kebahagiaan yang susah payah diraihnya kini sirna. Dia meminta dokter untuk tidak memberitahu siapapun lalu pergi. Dia tidak ingin keluarganya mengalami rasa sakit seperti itu, membebani anak dan suaminya dengan penderitaannya. Dia mulai mengembara sendirian. Sorel berkata bahwa duduk untuk berbicara tidaklah pantas. Keduanya terlibat dalam kontes ilmu pedang murni. Sorel menyerang dengan pedangnya kelelahan. Dia baru saja duduk ketika Adipati mengulurkan tangan untuk menariknya berdiri. Sorel segera menariknya jatuh dan mereka berdua terbaring di tanah. Adipati menoleh dan berterima kasih padanya karena telah kembali dengan selamat. Sorel menjawab dengan singkat. Sorel dan Leonie von Bernstein datang bergandengan tangan. Mereka menyadari keduanya telah berdamai. Adipati memiliki hadiah untuk mereka kepingan salju, tetapi Leonie von Bernstein tidak senang. Dia menginginkan manusia salju. Adipati hanya mengangkat tangannya dan menyulap satu untuknya. Dia pergi dengan gembira dan Duke membawa Luci Air, seekor hewan yang sangat mirip dengannya bersama dengan set origami yang diinginkannya. Luci Air melihat jalan di depannya, memperhatikan kakinya gemetar. Duke menjelaskan bahwa meskipun dia telah melakukan pertolongan pertama sendinya terluka dan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Itu mungkin karena iklim di sini terlalu panas baginya. Luciere ingin bertanggung jawab untuk merawatnya. Karena ulang tahun Luciere sudah dekat, dia menginginkan sebidang tanah. Tidak terlalu besar, cukup untuk sebuah pondok. Duke berencana untuk mengatur pernikahan Leonie von Bernstein segera setelah festival berakhir. Dia berharap saudaranya akan segera kembali. Dia mendengar bahwa Kazev mengambil cuti dari sekolah. Pada bulan Mei, Kazev sendiri mengakui itu untuk pernikahannya. Orang-orang di sekitar Kazev langsung gempar. Pada saat itu, dia sedang memikirkan di mana harus membeli permen kapas. Luciere merasa kedinginan di kamarnya. Ternyata dia sudah tiba. Dialah yang menyebabkannya, dan luka-lukanya telah disembuhkan dengan sihir. Pelayan masuk dan mengumumkan bahwa Ellington Killiet telah kembali membawa seseorang bersamanya. Jika tebakannya benar itu, pasti orang itu.
Luciere berbalik dan melihat kakeknya. Dia menyuruhnya untuk menyapa orang di depannya. Pengguna sihir Erika Hilbane. Dialah yang dicari Luciere. Pengguna sihir melakukan penelitian berdasarkan keilmuan bertanggung jawab atas berbagai tugas, termasuk aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengingatkan Luciere pada pedang putra mahkota. Dia juga ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuat barang-barang lebih istimewa dan berharga. Seperti tongkat ini itu membuat senjata tumbuh dan Luciere akan selalu menghargai serta menggunakannya. Kakeknya senang, dia tidak perlu khawatir tentang ujian Luciere. Namun Luciere benar-benar lupa tentang ujian itu. Luciere dengan cepat mengalihkan pembicaraan, menawarinya permen sebelum melarikan diri. Erika menganggap Luciere menggemaskan. Ellington juga tersenyum bahagia, mengatakan dia melatihnya sebagai murid resmi. Erika sangat penasaran apa yang begitu istimewa dari Luciere. Luciere yang bersemangat untuk pergi ke pelatihan khusus dihentikan. Ternyata dia sekarang harus belajar menari alih-alih ciuman cinta. Akan ada waltz pernikahan. Mereka akan berdansa waltz bersama. Dia mendengar dia tidak perlu berdiri terlalu lama, melihat keduanya, menyemangatinya dari samping. Luciere merasa penuh motivasi. Kepalanya terasa pusing, membayangkan mereka berdua menari. Luciere menginjak kaki pasangannya lagi. Merasa malu, dia bertekad untuk berusaha lebih keras. Suasana saat itu harmonis. Duke melihat jejak kaki hewan di tangga. Charis hewan itu pergi ke kamar Luciere. Dia membuka pintu dan menemukan Duke menatap Charis dengan saksama. Duke menyadari hewan itu suka bersama Luciere. Dia tidak keberatan menetapkan sebidang tanah untuknya. Namun dia tidak bisa begitu saja masuk ke kamarnya saat dia tidak ada. Jadi dia menyuruhnya kembali. Ada desas-desus bahwa setelah Bernstein memperoleh kepemilikan gua dekat Danau Flandra, dia mulai menggali sesuatu. Keluarga kerajaan menyerahkan gua yang tidak berguna. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, mereka pasti akan puas. Dia merenungkan rahasia apa yang mungkin disembunyikan gua itu. Sejak saat itu, dia terlibat dalam insiden penyelundupan musim dingin, lalu dan kemudian didisiplinkan. Dia bahkan tidak berani bermimpi menginjakan kaki di istana kerajaan. Ini mengingatkannya pada anak yang pernah diceritakan putrinya Leonie von Bernstein, yang bermata berbinar, menantunya Luciere.